Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai perangkat yang sering saya gunakan sebagai media untuk membuat konten. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Alat tersebut adalah HDMI Capture, teman-teman. HDMI Capture adalah alat yang sering saya gunakan sebagai media untuk konten, yaitu untuk menampilkan layar STB ke layar televisi atau layar monitor di komputer ya, bukan televisi. Biasanya kalau zaman dulu kita masih di tutorial kita yang pertama kali di tahun 2021 atau 22 waktu itu, kita masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu kita merekam di layar televisi, kemudian kita susun di editing videonya. Nah, namun kali ini dengan alat ini kita bisa langsung membuat sebuah tutorial tanpa harus kerepotan nanti kita perekaman sebuah layar. Nah, tampilannya seperti ini, kita setting sedemikian rupa teman-teman. Jadi bagian sebelah kanan ini adalah OBS Studio. Jadi silahkan teman-teman untuk mendownload aplikasi ini ya teman-teman, OBS Studio. Kemudian nanti bisa dioperasikan di Windows 10 atau Windows 11. Windows 7 pun juga ada kalau kita download sesuai versinya saja teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Nah, jadi kalau kita putus, nanti koneksinya akan terputus seperti itu ya teman-teman. Nah, alat ini namanya HDMI Video Capture ya. Nah, bagian ujung di sini adalah berfungsi sebagai output, sedangkan bagian male, female atau yang perempuan ini adalah HDMI. Ya, colokan HDMI input kemudian dikeluarkan dalam bentuk USB ya. USB kemudian dimasukkan ke dalam komputer, kemudian kita rekam menggunakan aplikasi OBS Studio. Aplikasi OBS Studio kita download gratis ya teman-teman, free. Silahkan download aja di Chrome, kemudian ketik aja OBS Studio, download OBS Studio. Kemudian alat ini plug and play teman-teman, jadi ini tidak perlu install driver ya. Ketika saya menggunakan Windows 10 atau di Windows 11 yang saya gunakan untuk rekaman ini ketika pasang langsung automatic detect ya, tanpa perlu kita install driver. Nah, kita akan simulasikan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi proses sebuah perekaman menggunakan HDMI Capture. Nah, kita akan hapus dulu HDMI Capture yang sudah ada ini. Kita delete dulu, kita remove ya. Karena kemarin ada yang menanyakan proses perekamannya dari awal sampai akhir ya. Yang pertama kita masukkan ini HDMI Capture ke USB. Nah, kita pakai USB extension biar lebih panjang ya teman-teman. Karena ini posisinya berat dan ketika tertopang dengan HDMI seperti ini, jika dicolokkan pada layar CPU, nanti ditakutkan adalah akan terjadi disconnect ya, atau goyang, dislokasi. Jadi colokan USB di PC-nya jadi bisa londot ya kalau udah bahasanya, karena menancap. Dan ini kalau ketika terjadi perekaman, alat ini panas teman-teman, apalagi perekaman yang durasinya panjang. Alat ini panas sehingga berpengaruh pada konektor USB-nya. Makanya kita pakai extension atau perpanjangan. Oke, sudah kita taruh di sini teman-teman. Kemudian kita langsung masuk di sini ya. Nah, di OBS Studio kita sudah melakukan perekaman, ada dua. Di sini adalah perekaman layar. Nah, teman-teman bisa lihat yang warna merah ini adalah kita merekam layar. Rekam layar itu kita bisa memilih di sini ya teman-teman. Di display capture. Ya, display capture. Nah, di display capture ini akan merekam ini keseluruhan. Ya, jadi ketika ini kita perbesar, sebagai contoh Pak, saya perbesar seperti ini, dia akan berubah menjadi sebuah cermin ya, sehingga gambar itu akan terduplikated ke belakang sampai jauh ke sana ya. Iya, karena yang direkam adalah
display capture-nya, layar display ya, layar yang kita rekam. Jadi kita minimize segini, seukuran kecil ini, agar bisa kita bagi untuk ruang displaynya gitu ya. Yang kedua adalah saya menggunakan video capture, tapi yang kita rekam ditampilkan di sini adalah Logitech ya. Nah, kita Logitech ini. Jadi ada dua, USB video capture, Logitech ya. Yang bagian bawah adalah kita setting Logitech. Settingnya default saja teman-teman. Kemudian, nah ini yang kita gunakan adalah kita menggunakan display Android STB V1, sudah kita siapkan dan sudah dalam kondisi on ya, nanti bisa kita cabut dan kita matikan gitu. Kemudian kita menggunakan USB, HDMI nya sudah kita pasang di sini dan kita akan coba langsung setting ya. Pilih di video capture device ya, pilih di plus, kemudian video capture device, kemudian kita klik OK. Nah, sudah terdisplay teman-teman. Nah, settingan deactivate ini tetap, konfigurasi video default aja, kemudian konfigurasi crossbar default aja ya, tidak usah disetting, kemudian kita klik OK. Nah, layar ini secara tampilan dia full screen teman-teman. Jadi kalau ini saya geser ke samping karena saya menggunakan dua layar. Jadi biasanya kalau kita perekaman saya menggunakan dua layar. Jadi layar satu sebagai kontrol dan layar dua sebagai tempat kita membuat videonya, prakteknya. Jadi karena ini kita ingin menunjukkan aplikasi OBS-nya, jadi kita tampilkan juga di sini teman-teman. Ya, kemudian kita minimize, kita perkecil ya tampilan dari STB-nya, layar STB-nya. Nah, ini bisa kita setting. Enak ini kalau pakai OBS yang terbaru ya. Sudah ada garis bantu, dimana kita bisa setting agar dapat presisi lah gitu, tingginya, panjangnya gitu, enak gitu. Ya kita bisa kontrol dengan ini, kalau kurang tinggi atau kurang panjang gitu. Nah, menarik ini teman-teman. Kemudian ini, nah kita akan coba ketika STB kita matikan dan kita nyalakan, apakah bereaksi juga. Nah, ini udah mati teman-teman. Kita coba nyalakan STB V1. Oke. Jadi tampilan jadi lebih bagus teman-teman. Untuk harga alat ini murah sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli di Shopee harga kisaran berapa ya? 50.000 juga ada, sampai 100.000 juga ada. Kalau saya beli yang murah ini seharga, tidak beli. Waktu itu ada orang unlock, saya dibayar pakai alat ini gitu ya, dengan itu. Jadi dia sangat peduli dengan kami, kok tutorialnya masih jadul. Coba pakai alat ini Pak Pur, biar kita mudah mengikuti videonya gitu. Oke, terima kasih, dan kita coba dan alhamdulillah berhasil. Ya. Dan ini kalau kita kontrol dengan mouse, kemudian kita munculkan seperti ini, bisa teman-teman. Ya. Aman gitu, aman terkendali. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga pertanyaan yang hubungannya dengan tema ini. Dan jangan lupa untuk share ya, agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan ya teman-teman. Semoga liburannya menyenangkan.